keterpilihan seseorang caleg itu. Pertama, dia tokoh. Dia mampu mempengaruhi lingkungannya. Ditokohkan oleh masyarakat. Ada yang mengaku tokoh, tapi ada yang mengaku tokoh, tapi tokoh-tokohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Waalaikumsalam. Saraba dulu dong. Iya. Minum, Mbak. Hari ini saya kembali podcast lagi, dan ini kedua kalinya beliau datang di Saraba Channel. Beliau ini adalah seorang guru atau tokoh politik di Sulawesi Tengah, Bapak Haji Muhyiddin Muhammad Said. Apa kabar, Pak? Baik sekali. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam, Pak. Siapa? Pak, ini mungkin perlu klarifikasi dulu nih, Pak. Karena kemarin itu beredar banyak video-video di TikTok, katanya Bapak jatuh dari pas sidang paripurna kemarin karena lihat matanya Puan Maharani, katanya tajam sekali. Apakah karena matanya Puan Maharani atau gimana itu, Pak? Ya, yang pertama itu sebenarnya itu salah satu iklan gratis. Iklan gratis. Karena seluruh Indonesia itu satu hari itu trending topic. Betul. Bahkan teman saya di luar negeri juga nelpon. Betul, Pak. Semua kepala-kepala desa yang saya kenal itu, saya menjawab telepon itu WA itu hampir 2 hari lebih. Saking banyaknya di 2 HP saya itu. Banyak yang khawatir juga dan iya, banyak yang doain ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau saya mau lihat itu, saya juga bingung ya. Pertama, memang sibuk. Iya. Bung Arif. Siap. Pada saat itu bersamaan pembahasan KEM PPKF. Apa itu KEM PPKF? Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Artinya kebijakan bagaimana membuat kebijakan rujukan untuk menetapkan APBN tahun 2023. Jadi pembahasannya itu dalam waktu 1 bulan harus selesai. Berarti kejar target memang. Itu karena tidak bisa, undang-undangnya begitu. Pada saat yang bersamaan itu ada pembahasan undang-undang P2SK. Undang-undang P2SK itu undang-undang tentang gabungan seluruh undang-undang tentang keuangan, tentang OJK, tentang Bank Indonesia, tentang kebijakan keuangan, itu menjadi satu undang-undang. Nah, di situ saya penanggung jawabnya. Karena pimpinan Banggar. Bukan, karena saya di Komisi 11. Karena itu Komisi 11 yang yang membahas. Tapi saya ditugaskan oleh partai, oleh fraksi untuk melakukan koordinasi. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan dengan Omnibus Law, saya yang harus ambil keputusan. Jadi saya harus lari dari Senayan, lari ke Hotel Intercon yang ada di Pondok Indah. Dan itu jauh. Jadi cukup padat memang. Cukup padat. Di situ saya disiapkan kamar. Cuma saya itu kalau di Jakarta, namun pun hotelnya bintang 5+, saya itu jarang nginap di hotel. Saya tetap pulang di rumah. Saya lebih enak tidur di rumah. Jadi waktu sangat singkat. Akhirnya tidur saya kurang tidur. Tiba-tiba jadwal itu seharusnya besoknya itu laporan yang tadi disebut KEM PPKF. Jadi pada saat laporan, ya memang tebal. Panjang juga itu. Panjang lebar. Saya menyampaikan laporan di hadapan sidang paripurna DPR RI. Dan di situ dihadiri para menteri yang terkaitan langsung dengan APBN. Yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, kemudian di situ ada Gubernur Bank Indonesia. Jadi akhirnya heboh. Tiba-tiba pada saat saya habis membaca, saya kok tidak ada perasaan. Pada saat saya serahkan sama Ibu Ketua, itu kan difoto. Para wartawannya itu kan ada di balkon, balkon kiri kanan atas. Jadi kita pegang berdua dengan Ibu Ketua, Ibu Puan Maharani, Ibu Puan. Jadi orang kan teriak di atas balkon, Pak, kiri lagi, kita belok kiri lagi. Betul. Pak, kanan lagi, kita kanan lagi. Tiba-tiba ke kanan itu saya tidak bisa balik, terus langsung jatuh. Tapi pada saat jatuh itu, saya itu tidak sadar, kok jatuh? Tapi ingatan saya tetap masih sadar. Dan saya cepat berdiri. Langsung berdiri saya. Langsung saya berdiri dan saya tidak pernah hilang ingatan. Terus Ibu Ketua bilang, Pak Muhyiddin tidak apa-apa? Enggak apa-apa, saya juga bingung Ketua. Barangkali saya kurang gula. Alhamdulillah, rupanya beliau ini senang makan coklat.
Jadi coklat yang di tangannya itu langsung dia kasih saya. Oh, ada memang persiapan coklatnya. Dia selalu makan coklat. Oke. Nah, jadi saya pikir ini juga kesempatan. Iya. Kapan lagi seorang Puan Maharani memberikan coklat? Jadi padahal bukan hari Valentine. Bukan hari Valentine. Jadi itu juga ya sampai saya main sama orang ya, kamu kan nggak pernah dikasih Ibu Puan coklat. Saya diberikan. Iya. Keren. Jadi setelah itu saya sebenarnya mau jalan normal karena saya langsung berdiri, tetapi teman-teman desak saya jangan harus naik kursi roda. Betul. Saya lihat itu, Pak. Sampai saya bilang baik-baik dikit, saya ini nggak apa-apa. Nanti orang sangka saya ini sakit. Jangan tidak, pokoknya Pak Muhyiddin nanti tetap di kursi roda. Ya saya ikutlah. Tapi saya tetap berdiri. Iya, saya lihat Bapak sempat datang juga ke wartawan. Saya cek ke dinas Dinkes, Yankes, Yayasan Kesehatan DPR RI, tidak ada apa-apa, darah normal, semua normal. Berarti memang kecapean saja. Kecapean, kurang tidur. Kurang tidur. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya cek lagi masuk rumah sakit, saya cek lagi ulang, tidak ada. Saya melakukan lagi cek di Singapura beberapa 2 minggu terakhir juga enggak apa-apa. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang ini kan lihat sendiri. Iya, sehat-sehat Bapak. Padahal kalau dipikir Bapak ini sudah lumayan berumur tapi masih sehat-sehat juga, masih bugar. Oh, kita masih muda, Rif. Oh, iya. Selalu bicara umur. Jiwa masih muda, Pak ya? Semua jiwa muda, bukan cuma jiwa raga yang muda. Saya Pak, dalam rangka apa nih Pak? Ke Palu lagi hari ini? Saya dalam rangka ke Palu, pertama itu reses. Oke. Kedua dirangkaikan dengan acara bimbingan teknik. Oke. Partai Golkar, calon-calon legislatif. Wah. Sekaligus kita melakukan verifikasi akhir calon-calon legislatif tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Betul. Saya lihat kemarin tuh waktu di kantor Golkar, Bapak salah satu orang yang di dalam dan tidak boleh ada yang masuk di dalam. Yang betul-betul. Ya memang harus begitu karena kita dulu di dalam itu kan mereka sudah lakukan tim. Iya. Di Golkar itu sangat terbuka. Sebelum saya melakukan verifikasi, itu tim di tiap-tiap kabupaten, kota, provinsi sudah melakukan verifikasi timnya. Iya. Setelah melakukan verifikasi timnya, kami dari DPP, saya kan pemenangan pemilu. Iya. Meliputi seluruh Sulawesi. Saya setelah ini, lusa saya pulang, saya ke Makassar dan keliling melakukan hal yang sama. Kemarin, iya. Kemudian sekarang ini sistem itu yang dilakukan di Golkar tidak lagi mutlak oleh DPD menentukan calonnya. Oke. Tapi kami bisa ikut turut campur. Ada campur tangan DPP. Karena kita mau tanya. Oke. Sekarang kita kan mau menang. Betul, Pak. Kalau kita mau menang, tentunya kita harus mengetahui persis bahwa caleg yang ditempatkan ini adalah caleg yang punya potensi. Punya potensi menang. Jadi saya sebelum dibuka, saya udah beritahu. Ini acara betul-betul sangat terbuka, transparan, ya, dan tidak ada perbedaan antara keluarga, saudara, teman yang aktif sekali dan tidak aktif. Tapi yang kita lihat kemampuannya dari berbagai aspek agar dia bisa terpilih. Betul. Karena biasanya juga Pak, ketua-ketua partai, mohon maaf nih Pak, biasanya memilih caleg itu atas dasar kedekatan emosional. Oh, ini tidak bisa. Karena mau menang Pak ya? Kita mau menang. Golkar mau menang, kita harus tanya, kenapa kau tempatkan si A? Ini ada informasi dari luar, ini bagus. Coba jelaskan, sandingkan dengan dia ini. Tapi kan biasanya DPD lebih tahu Pak, karena mereka kan yang mendampingi caleg-caleg ini. Ya, tapi kita kan juga ada masukan dari luar. Oh iya betul. Jadi berarti Bapak memang juga melihat caleg-caleg ini yang berpotensi siapa? Tapi ketuanya, Pak Ketua, ini bagaimana orangnya? Nah, nanti setelah selesai ini semua, ini belum kita finalisasi. Oh, belum Pak ya? Kenapa belum difinalisasi? Nanti setelah diskusi lagi dengan Ketua Umum DPP Partai. Karena sesuai dengan ketentuan sekarang yang baru, PKPU nomor 10 tahun 2023, bahwa seluruh caleg-caleg itu, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, harus diketahui oleh Ketua Umum yang boleh masuk ke KPU dari semua tingkatan. Kalau tidak salah Pak, di Golkar itu kan ada
caleg 200%, caleg 100%, Oh iya. caleg 100%. Ada 200% itu kita lihat aktivitasnya. Oke. Pada saat aktivitas 200% ini kita rekrut, kita lihat. Iya, oke. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, kita coret. Oke. Jadi 150. 150. Nah, 150 ini kita lihat nilai lagi selama 3 bulan. Oke. Baru ada yang 100%, 50% cadangan. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan ada caleg-caleg baru dari luar yang tidak masuk dalam yang tidak masuk di situ, tapi kita dapat informasi baru. Kita diskusikan lagi dengan ketua partai. Berarti belum mutlak mereka jadi caleg, Pak ya? Belum. Oke, karena biasanya itu Pak, kalau sudah tidak masuk 100% biasa langsung keluar partai, kecewa dan lain-lain. Oh, kita tidak pikirkan itu. Kalau mau kecewa silakan kecewa. Tapi itu kan bisa jadi cerita di luar, Pak. Bagaimana itu? Kalau misalnya kan saya misalnya ini, saya tidak dicalekkan Golkar. Tiba-tiba karena saya kecewa saya keluar, Golkar itu bagus begini. Ya kan suruh orang tanya sama kita. Oh, kenapa dia keluar? Iya. Seharusnya dia lebih malu dong. Betul. Kenapa saya dicalekkan? Tanya diri sendiri dulu. Betul. Apakah kau bisa pertanggungjawabkan? Kau aktifnya di mana? Oke. Karena orang keterpilihan seseorang caleg itu, Bung Arif, itu ada 3 faktor. Dipanggil Bung ini yang saya ngeri. Iya dong. Kau kan anak muda. Siap. Ya? Pertama, dia tokoh. Oke. Dia mampu mempengaruhi lingkungannya. Oke. Dia mampu mempengaruhi keluarganya. Dia mempunyai rumpun kepertemanan yang kuat. Betul. Itu tokoh. Dia seorang pejabat. Itu tokoh. Ditokohkan oleh masyarakat. Ada yang mengaku tokoh, tapi ada yang mengaku tokoh, tapi tokoh-tokohan. Ya kan? Tidak diakui oleh rakyat, tidak diakui oleh masyarakat. Tapi dia merasa besar sendiri dirinya. Saya tokoh ini. Nah, ini yang kacau ini. Ya kan? Kalau tokoh itu harus diuji. Iya. Diuji ya melalui pemilu. Betul. Kemudian yang kedua, dia harus punya kemampuan intelektual. Artinya punya sekolah. Oke. Ya, mengerti tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Apa ini negara ini? Apa dasarnya? Apa landasannya? Apa fisiologi? Apa dia punya negara ini, Indonesia ini berbentuk apa? Dia harus tahu. Betul. Jangan cuma tahu, oh Indonesia, begitu ditanya berapa pulau di Indonesia dia nggak ngerti. Berapa sila dalam Pancasila dia nggak ngerti. Iya. Betul. Apa falsafah negara? Dia nggak ngerti, lebih paham lagi. Bagaimana mau jadi anggota DPR? Apalagi biar Mars Golkar dia THP. Biar Mars Golkar, kalau dia merasa kader, Mars Golkar pun dia tahu. Ini lebih kacau lagi. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya, itu dia harus mempunyai kemampuan ekonomi. Oke. Paling tidak ada dukungan. Kalau tidak ada, siapa di belakang kamu? Oke. Jadi harus ada sponsor kalau memang tidak ada. Iya, buktikan siapa. Oke. Kenapa harus ada itu? Dan ini yang paling penting. Oke. Siapa yang mau kerja? Betul. Kau calon, Bung Arif calon. Siap. Dia Bung Arif ini dikenal karena dia punya apa namanya podcast. Sarabab Channel. Semua orang tahu Bung Arif. Tapi Bung Arif sudah ada. Paling tidak ekonomi sedikit lah. Iya kan? Iya. Sudah punya ekonomi sedikit kalau Bung Arif. Siap. Nah, itu boleh dikatakan tokoh. Oke. Kalau misalnya Pak dia cuman ketokohannya ada, terus dia punya nilai ekonomi ada, tapi dia tidak punya intelektual, bagaimana itu Pak? Ya kan ada persyaratan SMA. Oke. Terbatas. Oke. Nah, jadi ini tentang pendidikan formal Pak? Iya, pendidikan formal. Yang paling penting itu harus punya dukungan ekonomi. Anda boleh tokoh, punya pengaruh, punya rumpun ini, punya. Tapi kalau tidak berteman dengan orang yang punya ekonomi bagus, tidak ada yang bisa kerja. Betul. Begitupun Anda seorang intelektual hebat, penulis luar biasa pandangan-pandangannya, tapi tidak punya teman ekonomi, sama juga. Betul. Tapi kalau Anda mempunyai tiga-tiga ini, maka inilah kesempurnaan seorang tokoh. Paripurna Pak. Paripurna. Insya Allah terpilih kamu. Iya. Karena sudah dikenal orang, tokoh, mengerti, memahami, cerdas, cendekiawan, pandai, punya kemampuan ekonomi. Terpilih dia tuh. Siap. Tapi saya melihat Pak, ini kan dari kacamata saya Pak. Saya melihat beberapa caleg-caleg Golkar masih ada kekurangan sedikit dari public speakingnya Pak. Itu gimana itu Pak? Itu bisa diajar. Oke. Kalau public speaking itu bisa diajar karena nanti pada saat dia jadi
Itu bisa dikasih tahu dia, bisa diajar dia. Ada pendidikan khusus bisa diberikan. Asal dia mau belajar. Asal dia mau belajar, Pak. Karena itu yang masih kurang saya lihat, Pak. Bicara depan umum. Ada yang pertama karena dia bukan seorang organisatoris. Betul. Kedua dia masih malu-malu. Iya, takut salah. Takut salah. Takut salah bicara. Padahal ini enggak apa-apa. Latih aja diri. Iya. Ada mau disuruh pidato gemetar satu badan. Kalau bisa dia lari. Laporan ketua panitia laju sekali. Iya, iya kan? Itu begitu, banyak itu. Karena dia tidak bisa berorganisasi. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa berorganisasi, saya kira tidak ada halangan. Dia disuruh jalan, dia disuruh apa, dia bisa lakukan. Tapi berarti seiring berkembangnya, maksudnya semakin kemari harus dipelajari nih Pak. Iya. Karena mau baca cerita dari masyarakat. Iya memang. Kemudian tata krama. Oh, itu lagi penting Pak. Iya toh. Public speaking dia harus belajar, tata krama dia harus belajar. Sehingga betul-betul kalau menghadapi seorang pejabat dia bisa menempatkan diri. Betul. Betul? Jangan pangku kaki. Jangan sudah merasa dirinya anggota DPR biar orang tua dia. Akhirnya periode kedua dia ditinggal. Iya betul. Tapi saraba dulu dong. Saraba dulu silakan Pak. Ya kalau kita bicara kinerjanya Bapak ini sebagai anggota DPR RI yang komisi 11 dulu kan Bapak komisi 5. Iya. Nah, kita kemarin sudah sempat podcast tentang Bapak di komisi 5 apa saja yang sudah Bapak bikin, bandara dan lain-lain. Di komisi 11 sendiri Pak, apa yang sudah program-program di komisi 11 yang Bapak perjuangkan untuk masyarakat Sulawesi Pak? Sulawesi Tengah. Saya kira cukup banyak. Saya tahu sih Pak, karena saya juga salah satu timnya Pak. Itu ini pertanyaan. Jadi kita di komisi 11 itu namanya komisi keuangan. Iya. Jadi saya itu merangkap. Betul. Komisi keuangan, komisi 11 itu komisi yang membidangi keuangan. Betul. Semua yang berbau uang bermitra dengan komisi 11. Yang berbau uang, Pak. Yang berbau uang. Apa saja? Bank, lembaga non bank. Iya. Kemudian lembaga penjaminan simpanan. Iya, betul. Asuransi. Iya. Betul? Pasar modal. Oh, itu semua, Pak. Semua. Bank-bank negara itu semua dengan mengawasi semua. Oke. Kemudian Badan Pusat Statistik. Oh, itu juga masuk mitra. Iya, karena itu kita mau mengetahui bagaimana konstelasi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pendapatan masyarakat, pengaruhnya terhadap APBN. Oh, oke. Itu penting sekali. Data itu dibutuhkan di dalam menghitung kemiskinan, menghitung pengangguran. Karena kita mau hitung, kalau kita memberikan dana sekian, ekonomi kita bisa tumbuh sekian, itu bisa menyerap lapangan kerja sekian juta. Oh, jadi harus ada hitung-hitungannya. Harus ada hitung-hitungannya. Itu komisi-komisi kebijakan, sulit juga sebenarnya itu. Kalau tidak punya background itu susah. Ya, untung Bapak memang background ekonominya ada. Ya adalah sedikit, kita belajar. Bapak merendah lagi sedikit. Bukan. Ini kita harus banyak belajar. Oke. Sebenarnya di DPR itu tempat belajar. Oke. Di DPR kalau kita mau belajar, disitulah pusat ilmu yang paling lengkap tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kalau kita mau malas, di situ juga tempatnya orang malas. Tempatnya orang tidur juga. Karena tidak ada orang mau tegur kita. Kenapa kau tidak masuk? Iya. Kenapa kau terlambat? Nggak ada. Iya, karena bukan PNS. Karena bukan PNS. Betul. Dan dia adalah dia pejabat tinggi negara. Iya. Setara presiden Pak. Karena sama-sama dipilih. Lembaganya. Pak. Lembaganya tuh Pak. Tapi orangnya berbeda. Iya. Lembaga kita kepresidenan kita adalah lembaga negara. Iya. Di Republik ini ada 7 lembaga negara. Oke. Termasuk presiden, termasuk DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, KPK, BPK, Mahkamah Konstitusi. Itu namanya lembaga tinggi negara. Iya. Dibagi dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pak. Yudikatif. Tetapi yang punya kekuasaan kan cuma 3 di lembaga tinggi negara itu. Iya, betul. DPR berkuasa di bidang anggaran. Kemudian pengawasan dan undang-undang. Pembuatan undang-undang. Presiden berkuasa di bidang pemerintahan. Eksekusinya. Eksekutornya. Iya. Kemudian lembaga seperti yudikatif, hukum berkuasa di bidang hukum. Kalau yang lain itu nggak ada kekuasaannya loh. Iya, betul. BPK hanya auditor. Iya. DPD hanya memberi saran. Iya. Tidak masuk pada memberi pertimbangan. Iya, betul. Ya kan? Cocok. Kan begitu aja. Iya. Pak, kita bicara tadi itu Komisi 11 Pak, apa program-program itu? Ini salah satunya Pak, ini Saraba Channel juga dapat bantuan dari
Bank Indonesia. Ini. Jadi melalui kerjanya Bapak salah satu toh. Salah satunya kan sudah menikmati. Sudah menikmati. Karena betul. Pada saat waktu saya datang ke sini ya jujur saya merasa prihatin sehingga saya bilang ini kok punya lembaga ini cukup potensial. Siapa? Coba kau mengajukan. Iya. Karena kami punya, saya kerjasama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia Mitra. Kami ada namanya PSBS. PSBI. Iya. Ya? Program Sosial Bank Indonesia. Iya. Di program Sosial Bank Indonesia cukup banyak. Iya. Tinggal teman-teman UMKM. Yang penting dia kelompok Pak ya. Yang penting dia membentuk kelompok. Iya, betul. Kelompok minimal 10 orang. Oke. Dia mau bertani, dia punya lahan, bikin kelompok anak-anak muda, majukan proposal, kurang dia punya bibit, kita berikan jagung, cabai dan lain-lain sebagainya. Oh itu bisa Pak ya? Bisa. Oke. Kurang dia tidak mampu mengelola dengan tangan, kita berikan hand tractor. Ya. Kemarin sudah juga di banyak Pantoluan Pak. Pantoluan. Besok saya lakukan lagi penyerahan di daerah Tambu. Oh iya, di Tondo sana Pak? Di Tondo, iya. Jadi cukup banyak. Kemarin kami juga melakukan bantuan-bantuan di tempat lain. Hampir setiap saat saya datang di sini memberikan bantuan. Betul. Ada lagi kelompok-kelompok ibu-ibu yang membuat roti, kue, burger. Burger, iya. Itu cukup banyak dan sudah banyak yang berhasil. Iya. Dan itu jadi pengawasannya Bapak juga, maksudnya supaya bisa dibantu lagi. Iya, kalau berhasil datang. Oh, oke. Kita bantu supaya dia kelak nanti dia tadinya mikro menjadi UMKM menjadi pengusaha lebih besar lagi. Bisa menyerap lapangan kerja. Bisa menyerap lapangan kerja, bisa menahan inflasi. Betul. Karena dia punya daya beli sudah cukup. Ya toh? Lapangan kerja, membuka lapangan kerja baru. Berarti sebenarnya di Komisi 11 lebih enak dong Pak, karena lebih banyak. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Umpama cabai mahal, kita suruh tanam cabai supaya jangan orang kejar-kejaran beli cabai harga naik. Betul. Karena ya kita di Palu ini di Indonesia umumnya kalau tidak makan cabai kan sakit. Iya. Harus pedis sedikit makan. Begitu juga kita punya bantuan seperti sembako. Iya. Kenapa kita berikan sembako? Kita sadar kita itu operasi sembako minimal 2 kali dalam sebulan. Sudah puluhan ribu sembako kita kirim. Betul. Melalui mitra kerja Bapak juga. Mitra kerja saya. Iya. Saya kira Anda tahu, Bung Arif tahu toh. Besok kita kirim lagi di daerah Tondo. Iya. Tondo Kabupaten Donggala. Iya. Itu luar biasa. Sambutan masyarakat. Kenapa kita lakukan? Ini semua tujuannya untuk mengendalikan inflasi. Oh, oke. Kenapa mengendalikan inflasi? Karena itu salah satu tugas Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Komisi 11 selaku mitranya supaya orang tidak berbondong-bondong beli beras. Karena kita beli bukan beras, kita kasih susu, kita kasih minyak, kita memberikan apa lagi itu, gula. Dan memang banyak itu Pak. Banyak sekali. Jadi kalau sekarang, kalau dulu kan Bapak Komisi 5, yang kalau Bapak bikin jembatan masyarakat yang ini saja yang rasakan. Sekarang ada juga. Oh ada juga, Bre. Siap. Lebih luas lagi sekarang ini. Oke. Apa itu Pak? Nah, itu karena kekaitannya lagi karena saya pimpinan badan anggaran. Oh iya betul. Tapi ini tidak perlu banyak diekspos karena terlalu banyak orang minta nanti. Tapi Bapak memang adalah politisi yang jarang mengekspos bantuan itu. Orang tidak tanya. Yang penting rakyat tepat sasaran. Oh orang tidak tanya. Iya. Kalau saya orang tidak tahu kan tidak mungkin orang pilih saya. Tapi kenapa orang pilih saya banyak terus? Iya betul Pak. Itu artinya tepat sasaran. Oh, oke. Saya memang tidak perlu beritahu orang. Saya buat-buat ini. Nggak perlu lah itu. Yang penting rakyat menikmati dan rakyat tahu bahwa itu dari saya. Oh, oke. Jadi pada saat pemilu saya duduk-duduk di rumah mereka pemilih saya. Dan gitu. Mohon maaf nih Pak, biasa Bapak ini tidak mau mengkait-kaitkan politik dengan agama. Kalau Bapak bantu-bantu, saya nggak mau. Bantu masjid, Bapak tidak mau diekspos. Kita kan masuk surga. Kalau bantu masjid kemudian kita bilang kau pilih saya, itu tidak ikhlas berarti Anda. Oke. Kalau kita bantu masjid lillahi ta'ala, besok lusa dia pilih kita, alhamdulillah. Oke. Tapi kita jangan minta jangan berharap, Jangan berharap. Oke. Karena kalau kita berharap, sudah pertama pahalanya kita dapat, belum lagi kalau kita marah-marah dia tidak pilih, lebih dosa lagi. Iya. Termasuk Bapak politisi yang menurut saya berani Pak, karena Bapak ini kalau menurut saya 1 kali 1. Ya sudah kalau kau pilih saya, silahkan cari orang lain gitu. Saya memang begitu. Kalau ada orang datang, Pak,
Bapak bantu masjid ini. Kita bantu suara. Kita bantu suara. Saya tidak bilang kau pulang. Saya tidak mau agama saya dijual murah. Iya, iya. Nah, akhirnya dia pulang, dia sadar, dia datang sama saya. Ternyata nambela kau milih. Iya, betul. Itu baru dia sadar. Saya bilang, saya bantu agama, saya tidak mau tahu. Itu urusan kamu. Besok lusa kau pilih saya, alhamdulillah. Kalau kau tidak pilih saya memang mau masuk surga. Oke. Karena kalau kita lihat seolah-olah Bapak ini kayaknya Bapak ini jarang bantu masjid. Ya pernah dia Tapi coba keliling. Iya sih, itulah. Jadi memang betul-betul pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan saya memang tidak hitung kalau bantu masjid. Oke. Saya pulang, saya kasih. Dan kalau saya bertemu dengan masyarakat, Pak, ini ada proposal masjid. Saya bilang sebentar itu, jangan bicara di sini. Di sini bicara program pemerintah. Saya anggota DPR RI. Oke. Jarang terjadi tuh Pak, karena politisi biasanya dikait-kaitkan dengan masjid Pak. Iya, tidak masuk surga kita. Bahkan ada jadi ketua masjid nih. Kalau saya tidak mau. Tidak mau ya? Tidak mau. Karena ibadah itu urusan kita. Ibadah itu urusan kita dengan Tuhan. Oke. Kalau mau bantu masjid, bantulah masjid dengan ikhlas. Iya betul Pak. Dan saya lihat saya begitu, lebih banyak orang bantu saya. Iya. Betul? Karena dan itu jadi cerita saya suatu saat singgah di mana. Dulu Bapak bantu di masjid. Padahal Bapak selalu lupa. Saya tidak tahu karena memang saya tidak pikirkan. Oh iya betul. Boleh tanya di mana-mana. Iya. Dan saya bukan cuma berpikir masjid. Gereja pun saya bantu. Iya. Pura pun saya bantu. Tapi tidak pernah ngomong. Tidak pernah saya ngomong di luar. Betul. Dari Pak, kalau yang membedakan dari Bapak dari Komisi 5 ke Komisi 11, mana yang lebih berat kerjanya Pak? Kalau secara pemikiran, Komisi 11 ini komisi kebijakan. Berpikir kita. Karena dinamis sekali. Berbeda-beda. Ini hari kebijakan ekonomi berbeda, nilai tukar berbeda. Ya, ekonomi bertumbuh itu berbeda. Kita harus pikirkan apa dampaknya terhadap lapangan kerja, apa dampaknya dengan pertumbuhan, apa dampaknya dengan defisit. Oke. Tapi kalau Komisi 5 kan, wah, perjuangkan jalan. dulu Pak ini belum selesai jalannya, tambah jalan. Jadi tidak perlu berpikir. Kalau sini berpikir. Iya. Ini namanya polisi kebijakan. Oke. Komisi kebijakan. Jadi memang pantas Bapak mungkin kecapean kan karena berpikir terus. Sebenarnya tidak juga. Cuma kurang tidur karena ada tanggung jawab. Iya. Kalau biasa kan anggota DPR biar ada tanggung jawab tetap tidur Pak. Iya. biasanya. Ya kalau kita disuruh bertanggung jawab kan tidak bisa. Nanti kalau salah. Betul Pak. Kalau salah kebijakannya seperti Undang-Undang P2SK tentang ini kebijakan ekonomi. Oke. Kalau ini salah, sedikit saja salah, dampaknya besar sekali. Jadi itu yang harus fokus. Itu harus fokus. Harus dipikirkan matang-matang. Nah, ini boleh Golkar setuju ini tidak bisa. Karena kalau sudah jadi undang-undang, kalau salah, ketua umum bisa telepon saya, Din, kenapa bisa jadi begini? Kan repot saya. Bisa kena semprot lagi. Bisa kita bilang, wah ini Din kenapa bisa jadi begini? Enggak ya? Udah dipikirkan. Kan dia ngomong begitu aja nggak enak. Kita kan sudah anggota DPR. Betul. Masa mau ditegur begitu? Betul, malu juga Pak. Malu kan? Siap. Tapi Pak, banyak orang bilang ini Pak, ini kan 2023. 2024 banyak yang bertanya, masih mau maju Pak Muhyiddin ini? Banyak orang tanya, masih mau maju Pak Muhyiddin ini? Di 2024. Jadi yang pertama saya diperintah oleh partai untuk maju. Oke. Karena perintah partai. Karena sebagai kader kan harus. Sebagai kader kalau diperintah partai masih sehat, masih kuat. Iya. Berdasarkan survei bagus, saya harus maju. Betul Pak. Dan saya yang kedua, saya ketua pemenangan pemilu seluruh Sulawesi. Oke. Jadi kalau saya tidak maju bagaimana mau jadi ketua? Saya Korwil Sulawesi Tengah. Tapi seluruh Sulawesi saya yang menyeleksi calon anggota DPR. Saya terus terang Pak, kalau Bapak tidak maju, aduh bisa tiada kursinya Golkar di Sulawesi Tengah. Mohon maaf ini Pak. Serius ini Pak. Karena saya tidak melihat anggota DPR yang lain yang lebih kuat daripada Bapak. Kalau kayak dulu kan mungkin ada Ibu Nurmawati, ada Pak Arus yang mungkin agak sedikit bagus namanya. Kalau sekarang DPR cuma Bapak saya lihat. Ya menurut kamu. Iya menurut saya. Itu yang lain bilang hebat dia. Kita lihat lah. Iya kan. Jadi anggota DPR itu kan teruji pada saat pileg. Oke, siap. Berarti di situ saja dilihat. Oke. Jadi
Anggota DPR itu dilihat keterpilihannya. Pada saat dia pemilihan legislatif, dia terpilih dengan suara cukup. Berarti kan kinerjanya bagus. Betul. Tidak perlu bercerita ke sana kemari saya kerja ini, masuk. Tidak usah mengakui. Ya, masuk mengakui ini. Tidak usah, itu nggak ada itu. Fokus saja kerja. Fokus saja kerja. Nanti diuji kita semua pada saat pileg. Betul. Bayangin kalau kita ngaku hebat terus tiba-tiba pileg anjlok suara. Malu sekali itu. Malu kan? Iya, betul. Tapi Pak, ini kan tahun politik. Saya lihat kalau waktu tahun lalu kan waktu pilkada anaknya Bapak maju pilkada. Saya lihat pileg ini ada juga anaknya Bapak maju. Apakah memang Bapak arahkan atau jadi tidak. Saya itu tidak pernah mengarahkan anak. Oke. Terserah dia. Sekolah juga begitu. Oke. Jadi waktu dia datang menghadap di Jakarta, dia mau maju. Justru saya tanya. Kalau kau mau maju, sekarang saya yang bertanya sama kau. Mampukah kau lakukan konsolidasi, ya penggalangan yang tidak mengenal lelah dengan biaya yang cukup tinggi? Itu aja saya tanya kau. Kalau kau sanggup, silakan jalan. Karena jangan membuat malu. Oh, oke. Karena ada nama besar di belakang. Iya. Betul, Pak. Saya tidak pernah arahkan itu. Dia sendiri mau. Oh. Karena dia kan sudah ada kerja. Betul. Sudah mandiri juga. Sudah mandiri juga dia. Kan biasa ada juga orang yang cuma disuplai bapaknya. Iya, dia kan sudah mandiri juga. Apalagi dia mau pusing. Betul. Jadi saya bilang hanya intinya itu tidak ada mengenal lelah. Ya, menerima tamu siang dan malam. Itu Bapak sekali ya. tuh. Ya toh? Iya. Jadi jangan menyesal. Capek, tidak ada istilah capek kalau DPR itu. Iya. Kalau orang datang terima, kasih senyum. Iya, betul. Padahal Bapak biasa so capek juga tapi tetap menerima tamu. Kau kan tahu waktu itu capeknya minta ampun. Tapi orang semua meminta bawa foto sampai kita biar berisi. Minta bawa foto, minta bawa selfie. Minta bawa selfie. Tapi sudah begitu konsekuensinya Pak. Kader partai yaitu. Iya. Mereka ada kebanggaan, kita syukur. Oke. Karena mereka berselfie saja dengan kita udah bangga. Sudah bangga, Pak. Tanpa dikasih program juga orang bangga karena tidak, dan tanpa disuruh kerja dia kerja untuk kita. Betul. Itu suatu kemenangan buat kita. Apalagi kalau Bapak so pegang begini ya. Senang sudah orang itu, Pak. Padahal tidak perlu dibayar. Karena ternyata itu betul-betul itu ada ilmu politiknya, Pak. Sentuh-sentuh orang itu termasuk bisa. Saya pikir itu kan kebiasaan. Oh. Okay. Kalau saya ini kan orangnya memang ya saya pikir tidak ada musuh saya. Iya, betul. Karena kalau mau bermusuhan dengan orang, agama juga larang kan. Jangan cuma kita pintar bicara agama, tapi kita tidak mampu melakukan amanah daripada agama itu. Iya, cuma backgroundnya agama, tapi kehidupan sehari-hari. Sumpurara terus dia. Namun terus lenje. Begitu Nyanuntona narobai. Sumpurara muncul terus. Pak, kalau kita bicara Golkar ini, Pak. Golkar di Palu ada 5 kursi. Terus di provinsi 7 kalau tidak salah. 7. Sebenarnya kan sudah bisa ini, Pak. Sudah bisa mendeklarasikan kepala daerahnya. Kalau partai-partai lain kan bahkan cuma berapa kursi mampu mendeklarasikan kepala daerahnya. Kenapa Golkar tidak berani tampil? Bukan tidak berani tampil. Okay. Golkar itu lihat momentum. Kita sekarang ini momentum pilpres. Kita belum bisa berbicara ini nanti kepala daerah. Kursi aja tidak tahu berapa. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita sudah lihat dulu hasil pemilu. Pileg. Kalau pilegnya bagus boleh kita ngomong. Kalau pilegnya tidak bagus, bagaimana kita ngomong? Ukurannya apa? Biasanya kan, tapi harus ada kerja-kerja awal sebagai calon kepala daerah, Pak. Kita instruksinya belum, karena calon kepala daerah masih lama. 27 November 2024. Sedangkan pileg yang kita hadapi ini 14 Februari 2024. Baik, tapi Pak, maaf ini Pak. Pileg itu kan pilkada kan 2024 juga. Iya, kalau dari November. Berarti kerjanya tidak sampai setahun itu, Pak. Loh, kan tidak perlu lama. Karena orang sudah terkenal pada saat pileg. Bisa diukur dari pileg. Bisa diukur. Kalau kursinya banyak kan pasti banyak yang dukung. Iya. Karena biasanya kan ini Golkar menang ini, gubernur ini gitu. Jarang itu terjadi. Biasa secara respon oleh kader. Tapi secara politis kita belum berbicara ke situ. Karena saya lihat juga ada beberapa yang kader Golkar, maaf ini Pak, sudah mulai sepertinya akan ke sana ke kepala daerah. Tidak apa-apa.
Oh, tidak apa-apa, Pak. Tapi secara organisatoris kita belum lakukan. Oh, oke. Tapi itu izin juga dengan tidak perlu minta izin. Silakan saja. Oke. Yang penting jangan dulu membawa saya sudah direkomendasi oleh Golkar. Karena kita punya cara sendiri. Oke. Karena takutnya nanti dia sudah kecewa lagi dia. Kecewa yang suruh kau siapa? Iya kan? Jadi gampang saja dijawabnya ya. Kecuali kau sudah direkomendir terus dicabut, kau boleh kecewa. Kita bilang, bagaimana Pak? Saya bisa mempromosikan diri. Silakan. Tapi lebih bagus Golkar dulu kau menangkan. Kalau Golkar menang lebih mudah. Tapi kalau kau mau jalan, silakan. Tapi jangan nanti ada apa-apa terus tiba-tiba Golkar turun di daerahmu. Gimana kita mau bantu kau? Oke. Karena itu penilaian. Kadang-kadang orang Pak lebih berpikir pribadinya daripada partainya Pak. Itu pemikiran yang salah atau gimana Pak? Kalau seorang kader partai? Ya, tinggal kau yang nilai. Karena biasa kan ada tagline, jangan lihat partainya, lihat orangnya. Itu menurut aku itu tagline yang itu bukan kader berarti. Oh, oke. Jadi memang orang-orang, saya juga Pak biasa berpikir kenapa ini kalau kan kita bicara proporsional tertutup terbuka ini. Biasanya kalau proporsional terbuka itu orang lebih suka karena melihat figurnya bukan partainya. Kalau terbuka itu tanggung jawabnya lebih berat. Oke. Karena rakyat bisa tuntut kita, aku pilih skuing. Saya pilih kau. Berimba hienu. Iya. Lena belonuanu. Tapi kalau tertutup itu kurang, ya nilai DPR-nya itu sudah tidak ada. Karena DPR itu bisa mengelak. Wong saya kan yang ngatur partai. Iya. Oke. Terus Pak, kalau ada orang-orang yang pindah-pindah partai itu memang karena idealismenya tidak sesuai dengan partai atau memang dia tidak ada jiwa partainya Pak? Sekarang saya tanya kau bagus kayak begitu. Itu ya bagus sih Pak. Nah, itu. Maksudnya kau yang bilang toh? Iya saya bilang. Bapak tidak mau memilih saya yang disuruh. Iya Pak, karena menurut saya kayak tiada jiwa partainya. Gampang sekali pindah-pindah partai. Ya itulah. Seolah-olah dia lebih besar dari partai. Tapi saya kan tidak boleh begitu Pak. Seharusnya itu sebenarnya boleh saja bebas memilih. Iya. Tergantung karakter masing-masing orang. Oke. Kalau saya tidak pernah. Iya, Bapak di Golkar dari dulu sampai sekarang. Sejak saya kecil memilih sampai detik ini saya di Golkar terus. Oke. Ada triknya Pak. Maksudnya bagaimana supaya kita bisa setia pada partai? Kan anak-anak muda sekarang sedikit-sedikit pindah. Nah, itu karena dia kan tidak apa namanya? Terlalu banyak harapannya yang tidak bisa tercapai. Tidak sesuai dengan kapasitasnya. Iya. Kalau dia mengharap dengan kapasitasnya dia yang pas, itu pasti tidak akan pindah. Jadi dia ini selalu merasa dirinya hebat. Iya. Betul. Tapi dia merasa. Tapi rakyat tidak merasa dia hebat. Nah, ini yang repot. Akhirnya dia frustrasi. Iya. Pindah lagi. Datang di sana buntu lagi. Iya. Mau pindah lagi. Ada ini baru-baru ini saja. Iya. Masih pagi-pagi sudah telepon Bapak WA. Berimba saya Pak, saya ini begini-begini. Saya bilang kan belum final. Iya. Betul. Tapi saya lihat Anda sudah berbaju lain. Kenapa kau telepon lagi saya? Iya. Betul Pak. Kan begitu kan? Iya. Jadi saya bilang sudahlah, kalau kau sudah berpartai itu pilihan. Dan mengabdi sebenarnya di partai juga. Iya, partai itu pengabdian. Iya, betul. Kalau kau nanti besok lusa bagus, tidak mungkin kamu tidak dicalonkan kalau kau bagus. Tidak mungkin partai tutup mata. Tidak mungkin. Okay. Kalau kau bekerja dengan bagus, punya yang saya bilang tadi, punya kemampuan, ya, punya ketokohan yang bagus, punya intelektual, yang cukup, dan ada dukungan ekonomi. Tapi kalau semua tidak ada, apanya yang mau diharap? Iya. Begitu kau dicalonkan, kita lagi yang kau siksa. Minta lagi ke kita untuk bikin kalender. Iya. Biar bikin spanduk susah. Bagaimana caranya? Tapi Bapak tidak merasa kehilangan kader kalau begitu? Oh tidak. Kalau di Golkar itu cukup banyak kader. Karena antrian kadernya lumayan panjang. Saya kira di Golkar itu paling banyak kader. Iya. Jadi kita tidak pernah merasa kehilangan, kekurangan. Oke. Tapi sekarang Golkar Pak banyak yang muda-muda juga Pak. Loh iya. Termasuk Menteri Olahraga sudah muda sekarang. Kita sebenarnya merekrut semua yang muda-muda. Karena siapa nanti yang mau mengganti kita ini? Bukan yang muda-muda. Betul. Karena kan kalau maafin Pak, biasa kan Golkar stigmanya orang adalah partai tua,
Semua partai yang tua, bukan orang yang tua. Oke, iya. Partai yang tua. Partainya yang paling lama. Oh iya. Tapi kan, orangnya kan dinamis semua di dalamnya. Iya, sekarang sudah yang sudah senior seperti saya, karena pemikirannya masih bisa diterima, kita pakai. Oke. Saya juga justru kalau mau keluar mungkin ditegur. Iya betul Pak. Karena masih punya nilai. Jadi partai bukan partai tua sebenarnya. Bukan partai tua. Partai yang paling tua. Partai yang paling tua. Oke. Jadi stigma bahwa di Golkar itu adalah orang-orang tua itu salah Pak. Salah dong. Iya. Buktinya sekarang mungkin menteri yang paling muda dari Golkar. Iya betul Pak. Coba lihat. Betul. Jerry. Menteri Pemuda. Iya kan betul. semua yang paling muda. Siapa yang paling muda di antara itu? Dito. Dito tak? Iya. Jerry juga dari Golkar. Iya. Dito juga dari Golkar. Jadi Betul. apa? Iya. Di mana letak Tuanya? Tuanya. Okay. Terus Pak, kalau kita bicarain kalau kan Bapak sekarang anggota DPR RI, ada apa namanya tujuan-tujuan lain selain menjadi anggota DPR RI? Kalau saya sih ya mengabdi untuk daerah ini. Oke, kalau misalnya nih Pak, Bapak sudah tidak jadi anggota DPR RI, maksudnya tidak mencalonkan lagi, apa yang Bapak tetap mengabdi, cari pengabdian lain untuk daerah atau istirahat di rumah? Banyak membina anak muda juga di sini kan banyak. Oh iya, termasuk ya. Membina anak muda di sini, mencarikan banyaklah macam-macam saya kira bisa. Iya. Di Jakarta juga bisa, di sini juga lebih banyak lagi. Oke. Ya. Saya kira banyak sekali ya. Jadi akan terus mengabdi pada daerah meskipun tidak menjabat. Oke. Jangan kita serta tidak jadi pejabat narau. Iya. Biasanya begitu, Pak. Iya. Terus Pak, terakhir ini Pak, mungkin harapannya Bapak Golkar di 2024 bagaimana dengan kepemimpinan Golkar Kota Palu, Pak Mulis Aca, Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Arus Abdul Karim, harapannya? Kalau saya melihat komposisi caleg yang ada sekarang ini, karena saya kebetulan ikut terlibat langsung, dan saya tanya satu-satu kepada ketua partainya, semua merasa optimis. Optimis, Pak? Dan kita yakin bahwa kalau semua sudah merasa optimis, kami juga merasa menang di Sulawesi Tengah ini. Oke, berarti bisa menang kita ini, Pak? Oh iya bisa. Target Pak kursi Kota Palu? Minimal 20%. 20%? Minimal. Kita rebut ulang ketua DPR? Ya kita rebut. Oke, keren itu Pak. Tunggu, saya mau bacakan ada ini Pak, pertanyaan-pertanyaan netizen. Kemarin kan saya sempat ini. Setelah bandara Bapak perjuangkan, apa selanjutnya yang akan Bapak perjuangkan di Sulteng? Saya kira banyak sekali yang kita perjuangkan. Iya. Ya, saya lanjutkan pekerjaan yang lalu. Oke, apa itu? Bantuan-bantuan rumah sederhana. Oh, masih ada itu, Pak? Jalan terus kan? Oke. Di daerah mana lagi, Pak? Hampir semua kabupaten. Oke. Ya. Kemudian irigasi-irigasi yang tadinya tidak bisa diurus oleh kabupaten, saya bantu. Karena ada kebijakan baru sekarang. Oke. Kebijakannya itu bahwa boleh diintervensi oleh pusat seperti jalan-jalan menuju kantor produksi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Oke. Nah, ini berbentuk DAK afirmatif. DAK yang ditetapkan oleh Jakarta. Oh. Kalau ditetapkan oleh Jakarta, kami sebagai pimpinan Banggar bisa meminta kepada kementerian. Oh, oke. Tolong kau perhatikan ini, tolong kau perhatikan ini. Meskipun Bapak bukan Komisi 5. Kan dia bermitra dengan saya di Banggar. Oh, iya. Banggar, ada Banggar betul. Bapak pimpinan Banggar. Iya kan? Nah, itu enaknya juga di situ. Iya. Bisa kita panggil. Pak Sekjen, tolong datang sini dulu dong. Iya kan ada kepentingan kita. Betul. Jadi karena ada pimpinan Banggar jadi masih bisa. Masih bisa. Oke. Artinya saya bilang saya ini kan mujur selalu. Beruntung, Pak. Mungkin doanya orang Sulawesi Tengah. Amin. Nah, bandara pelabuhan dulu yang saya tinggalkan di Lewiti. Iya. Alhamdulillah tahun ini sudah jalan. Sudah jalan, Pak. Saya telepon Dirjen Perhubungan Laut. Dulu saya dijanji ini, tolong kau selesaikan. Dia minta. Takut karena pimpinan Banggar. Iya. Jadi enak gerbek-gerbek, Pak. Iya. Tolong kau selesaikan itu bandara di Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Iya, dulu kalau tidak salah sudah mau. Iya, dulu kan saya suruh hentikan. Oh, kenapa, Pak? Ada sedikit kurang pas dengan anunya. Oh.
Sekarang Bapak mau lanjutkan? Sudah pas, kita suruh teruskan. Ya, makanya harus berteman baik. Ya, kalau tidak berteman bagaimana saya mau kerja? Iya, betul. Jadi kalau orang tanya, pemerintah pusat tanya, bagaimana Pak Udin? Soalnya terserah kau aja. Tapi kalau berteman tolong kau teruskan. Betul. Kan itu kita ini bekerja. Rasulullah saja sahabatnya diperhatikan. Betul. Jadi kalau bukan sahabat ngapain kita bukan perhatikan? Betul. Saya di Kota Palu, saya bukan tapi boleh kau tanya sama wali kota sekarang, berapa proyek-proyek jalan saya bantu dia ini? Oke, ini juga boleh kau tanya sama beliau. Boleh kau tanya sama Bupati Donggala. Meskipun wali kota kita bukan dari Partai Golkar. Saya nggak pusing, yang penting untuk kepentingan rakyat. Oke, yang penting untuk daerah, Pak. Untuk daerah. Oke. Rakyat tahu dari saya, jadi saya tenang. Oke. Jadi kalau ditanya, mungkin kau baru tahu toh? Saya baru tahu, Pak. Karena saya kira selama ini pembangunan yang dilakukan di kota semua dari APBD. Dan sekarang tidak bisa, mana uangnya cukup. Iya, betul. Jadi dan sekarang tidak bisa karena di dalam buku yang namanya itu Krishna yang dikeluarkan oleh Bappenas, itu ada nama orang yang mengusulkan itu proyek. Oh, tapi kurang diekspos mungkin Pak ya? Ya itu urusannya dia lah. Yang penting rakyat saya datang jalan-jalan, ini jalan nanti saya bantu ini jalan saya bantu ini. Tapi kan kalau tidak diekspos Pak, orang bisa mengakui Pak bahwa ini kerja saya bukan kerja. Iya, tapi kan tidak apa namanya? Tidak berkah. Tidak berkah. Orang juga Tuhan kan lebih tahu. Iya. Tapi untuk kepentingan politik harusnya bisa diekspos Pak. Hah? Tapi saya lihat rakyat pilih saya terus. Iya sih, iya juga sih. Begitu toh. Tapi mulai sekarang Pak, karena saya tahu, saya akan bicara juga. Kau tanya saja sama orang-orang saya di Palu, yang mana semua? Oke. Di Donggala yang mana semua? Di Parimo yang mana? Di Palu yang paling penting Pak. Karena biasa di Palu mengakui, padahal iya kan saya takutnya kan. Tidak juga, jangan kau selalu berpikir. Karena buktinya kalau saya baku bawa yang wali kota, baku pelok-pelok saya. Karena bapaknya itu teman saya, senior saya. Siap. Jadi saya tetap bantu karena ini Palu, kalau ada apa-apanya saya juga yang malu. Karena Bapak tinggal di Palu. Saya tinggal di Palu. Betul. Di Poso, Verna. Padahal bukan dari partai kita tidak juga. Apa-apa. Verna saya ada bantu ini. Wali kota juga saya kasih tahu ini. Oke. Kemudian wakil wali kota saya kasih tahu ini. Coba kau lihat dia gitu. Ada semua itu. Oh iya Om, terima kasih Om. Oh dia Bapak panggil Om ya? Iya. Karena baku teman juga dengan bapaknya. Iya, senior saya bapaknya semua. Iya Pak Aziz. Saya bantu ini. Tapi kamu orang lah yang ngurus, saya nggak pernah urus ini. Kalau ada jual-jual nama saya jangan kau dengar. Tapi selama ini ada Pak yang jual-jual namanya Bapak? Saya tidak tahu lah tanya sama dia. Iya, minum dulu Pak. Minum dulu ya, sarapan dulu ya. Ini ada juga Pak. Aduh, ini agak sensitif ini pertanyaannya Pak. Pak, ini dari Ambil Gambar. Pak, bagaimana kalau Pilwalkot 2024 Pak Hidayat dan Ibu Imelda berpasangan? Orang bertanya. Hidayat siapa? Hidayat mantan wali kota. Itu kan belum kita bicarakan, masih panjang. Iya. Mungkin karena biasa juga saya kasih ketemu orang waktu film Cinta Segitiga kan mereka satu film. Jadi orang mulai berasumsi kalau Pak Hidayat dan Ibu Imelda mau pasang. Jangan dipikir terlalu jauh. Jangan dipikir belum saatnya kita bicara. Iya, pileg dulu Pak ya. Pileg dulu dibicara. Iya, oke. Terus Pak, terakhir ini saya mau bicara tentang ini Pak. Kan saya pengantin baru. Kan bantuan Bapak juga kan dari saya kan banyak juga. Jadi saya mau tanya trik-triknya Pak, bagaimana kan Bapak juga termasuk orang yang tidak ada isu-isu tentang perempuan di Bapak ini. Bapak setia. Jadi saya mau belajar juga sedikit bagaimana. Belajar. Jangan kasih tahu istrimu. Iya makanya kan tiada di ini. Jadi apa trik-triknya Pak? Kalau rumah tangga harus harmonis terus. Iya. Kita baik-baik saja sama dia. Iya. Termasuk baku pegang HP itu sebenarnya jangan Pak ya? Oh jangan. Ya ini. HP-nya laki-laki, HP-nya laki-laki. Oke. Kantong pun kalau bisa jangan dibuka-buka. Oke. Tapi kan duit suami adalah duit istri. Iya, tapi bukan juga harus dia lolo di kantong. Kalau HP jangan, Pak. HP jangan, ini kan ada rahasia. Rahasia sebagai kawan, sebagai seorang bisnis yang tidak bisa dipublisir. Oke. Biasa takutnya kalau saya biasa istriku pegang HP dianggap saya selingkuh lagi apa. Oh, jangan.
Iya kan? Bilang jangan itu tidak bagus saling. Iya. Intinya kan harus saling percaya, Pak ya? Harus saling percaya. Iya. Terus apa lagi, Pak? Ya itu tadi. Pokoknya pintar-pintar lah. Iya biasa. Waktu saya bawa foto dan bapak kan baru ini saya pegang HP-nya suamiku, Pak. Hah? Dan dia bilang begitu. Iya, berarti sudah pintar dia kalau. Memang saya kasih pegang HP karena kan jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan, betul, Pak. Jadi sebenarnya harus ada ruang-ruang privasi. Ada ruang-ruang privasi untuk laki-laki. Untuk dia juga jangan kau selalu tidak. Dia. Apalagi HP yang tiap hari hanya ini dikatakan. Kalau bapak dengan almarhum istri lalu bagaimana, Pak? Oh, enggak pernah. Oh, tidak pernah beliau pegang-pegang HP. Enggak pernah, dompet pun enggak pernah dia pegang. Oh, okay. Berarti memang ini dari perempuannya lagi, Pak ya? Iya, dia beritahu lah. Oh, oke, kasih tahu, Pak. Kasih tahu bye-bye, Pak ya? Bilang daripada kau sakit kepala, mendingan jangan. Karena tidak mustahil ada teman-teman saya yang coba-coba bermain. Padahal sudah betul juga barangkali. Tidak, kalau saya tidak ada, Pak, bro. Ya justru itu artinya jangan juga terlalu jujur. Oh, jangan terlalu jujur, Pak. Siapa tahu ada yang betul. Jangan, Pak. Bapak jangan menggiring opini lah, Bapak. Ya, dimarah istriku nanti saya habis memutusin. Artinya jangan kau karena teman-teman saya ini banyak sering bermain. Iya. Biasa kalau laki-laki bermain kan agak kelewatan, Pak. Ada kelewatan. Biasa itu dulu. Kalau dia terlalu takut sama istrinya, dia masuk naik klub, itu anunya HP-nya? Bukan. Itu apa namanya? Nota naik klub itu dia sisipkan di kantong itu bapak. Wah. Iya. Karena ini bapak takut sekali toh. Iya. Nah, padahal dia tidak pergi. Begitu dicuci, apa kau ini? Dan itu banyak kejadian. Banyak kejadian, Pak. Teman-temannya bapak? Iya. Bukan orang tua dulu. Oh, sih teman-temannya bapak. Ya itu yang bahaya, Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau bapak melihat Sahabat Channel hari ini sudah bagus lah, artinya banyak kemajuan. Iya. Sahabat Channel hari ini banyak kemajuan. AC-nya sudah bagus. Sudah bagus, Pak ya? Tapi mungkin harus ada bantuan kedua ini, Pak. Nah, bantuan apa itu? Tidak, maksudnya kalau masih bisa Bank Indonesia bantu sih. Oh iya, apa lagi yang kau butuh? Bapak melihat Sahabat Channel ini akan terus ini, Pak ya? Ya, saya lihat sudah mulai banyak orang kenal. Iya. Ya, saya juga biasa di WA orang. Siapa yang masukkan itu? Itu yang saya juga bingung sampai di penjual TV. Kalau saya tidak salah itu Erwin Aksa yang masuk. Iya. Itu sampai di penjual TV, Pak. Ada fotonya kita dua. Sementara bawa podcast dikasih masuk di situ. Erwin biasa yang kerja. Erwin Aksa, betul. Dari Golkar 2024. Iya. Jadi kemudian masih banyak yang harus Bapak bantu ini, mudah-mudahan ya. Iya. Tapi kalau kecil begini gampang dibantu. Mungkin harus sewa yang lebih besar, Pak ya? Iya, menurut saya harus lebih besar, lebih bagus, lebih profesional, sehingga bisa menghasilkan. Iya, sudah menghasilkan sih ini, Pak. Tapi kan belum bisa, big event. Iya. Artinya membiayai semua anak buahmu sudah bisa? Belum sih, Pak. Nah itu. Tapi susah kasih THR semua orang waktu lebaran. Oh sudah bisa? Saya kasih THR kemarin, Pak. Tinggal jumlahnya, Pak. Tinggal jumlahnya harus ditingkatin, Pak. Tidak ada gaji tapi THR ada. Oh ada. Jadi 1 tahun sekali orang dapat. Jadi ini kau punya ini kerja betul kasihan ini. Iya harus. Karena senang. Senang. Kan saya menciptakan kekeluargaan di dalam Sahabat Channel. Tapi kan tidak bisa selamanya begitu. Betul, Pak, siap. Harus jadi suatu industri ya yang bisa menghasilkan. Siap. Kemudian bisa menjadi harapan daripada mereka ini. Siap, insya Allah jadi. Tapi solusi mereka ini juga harus punya masa depan yang lebih bagus. Siap. Siap, Pak. Jangan begitu caranya itu. Siap, insya Allah ke depan. Jadi ini harus dipikirkan supaya nanti dan kalau perlu setiap orang di podcast itu harus bayar. Memang dibayar kan? Biasanya ada yang mengerti, ada yang tidak, Pak. Iya harus profesional sudah, Pak. Iya. Bagaimana caranya kita begini nih? Kau pakai AC, pakai lampu, pakai apa? Kasih minum orang. Iya. Terus tidak dibayar, baru dia mau terkenal. Wah ini nggak benar deh. siap Pak. Iya betul. Saya harus mulai dari sekarang saya harus profesional. Harus lebih profesional. Siap. Jangan karena kamu kita di sini kan tenggang rasa tidak bisa. Iya. Tapi tingkatkan pelayanannya, perbaiki semua. Siap. Expose mereka. Siap, Pak.
Jakarta itu sumber pendapatan ini yang begini ini. Teman-teman saya banyak. Iya. Tapi saya biasa malas datang sama mereka ini. Iya. Saya lihat mantan-mantan anggota DPR. Iya, banyak sekali sekarang ini. Iya, Akbar Faisal, Refli Hasan, kemudian siapa namanya? Ini yang PKS ini. Semua punya. Iya. Cuma saya biasa malas kalau orang panggil. Memang Bapak tipikal politisi yang jarang tampil di depan layar, Pak. Karena saya pikir kita ini kalau sudah dikenal orang selalu tampil lagi. Saya waktu periode pertama, kalau perlu saya kontrak itu TVRI. Tiap minggu saya harus tampil. Tapi begitu sudah orang mulai kenal, kan capek juga, Pak. Capek bukan, orang bilang natam. Tapi kalau masa saya sudah 4 periode masih seperti dulu terus. Oke. Betul. Orang biasa kan dikasih uang itu kalau ke televisi. Iya. Saya biasa sudah mau pergi. Pak Budin bisa minta tolong wawancara dong. Ya jujur aja saya jarang pergi. Si Anu aja aku undang. Oh iya. Karena saya sudah malas juga. Oke. Ada juga rasa-rasa malas begitu, Pak ya? Kalau setelah iya. Tapi periode pertama saya, kalau bisa kalau tidak diundang minta diundang. Kalau sekarang sudahlah. Udahlah. Iya. Dulu itu saya punya langganan khusus di TVRI. Dulu kan masih TVRI yang ramai. Iya, betul. Tahun 2004, 2009. Iya. Pakai langganan khusus saya. Iya. Bila perlu di koran-koran ada. Ada terus. Ada terus. Kalau sekarang masih ada, Pak? Ada, tetapi soal kebijakan. Oke. Kalau bicara itu sudah nilainya lain. Nilainya lain. Tidak lagi seolah-olah pencitraan. Tidak ada lagi. Tapi tidak ada salahnya politisi pencitraan, Pak? Tidak ada. Bagus juga. Tapi kan orang yang sudah mengerti dia tahu juga itu pencitraan juga. Oke. Tapi kalau kita bicara soal setelah membahas ekonomi, kita buat pandangan tentang situasi perekonomian outlook tahun 2020 sekian. Kan orang pintar yang baca. Wah, hebat. Iya. Kalau dulu tentang masyarakat miskin harus kita sejahterakan. Iya, orang juga semua tahu yang begitu. Tidak perlu kita ngomong. Iya. Saya akan mendorong ini pembangunan ini. Kok dorong juga dari mana? Jadi banyak tidak mengerti itu. Iya. Yang penting masuk di running text. Iya. Sekarang banyak orang pintar. Kalau kita salah bicara diketawain. Betul, Pak. Betul. Saya setuju supaya IKN diteruskan. Ya memang boleh diteruskan karena ada undang-undang. Jadi orang seolah-olah cerdas, Weh. Kami mendorong IKN. Ya memang harus didorong. Ada undang-undangnya kok. Tapi kalau kita buat umpama kebijakan ekonomi ke depan akan begini akibat perang, pengaruh geopolitik ya. Akibat perang ini dan ini, maka terjadilah ini akibat terhadap Indonesia ini. Ini kan lebih menarik dilihat. Lebih kelihatan cerdas kita sebenarnya. Cerdas. Gitu. Ketimbang hal-hal yang memang sudah pasti tapi kita bicarakan lagi. Kita akan mendorong. Apanya kau mau dorong? Memang sudah ada keputusannya. Dan tidak berpengaruh biar kau tidak dorong juga tetap. Tidak ada pengaruhnya begitu. Oke, berarti kalau jadi politisi seperti Bapak ini, saya sukanya karena Bapak 1x1. Kalau Bapak dukung saya, silakan cari yang lain yang lebih baik. Iya. Saya kasih tahu. Biasa ada datang di rumah, dia tidak tahu, saya tidak tahu. Menang Bapak, saya terus buka. Saya punya data 9.000 lebih TPS di Sulawesi Tengah ini. Saya tahu di mana suara saya. Iya. Jadi dia bisa bohongi saya. Iya. Jadi kalau ada orang datang dan Bapak dengan Banamang, Pak, saya bisa pastikan. Langsung saya buka. Daerah mana kok ini? Betul tidak? Jadi bagaimana Pak? Ya sudah kau pulang aja. Oh iya. Tapi Bapak tidak khawatir deh. Orang tersinggung bisa bercerita nanti dibilang Bapak. Sedangkan dia tidak pilih, saya terpilih. Oh, oke. Pikirannya begitu. Iya, simpel saja Pak. Simpel sekali. Kenapa kita mau takut? Berarti kau tidak percaya diri. Iya betul. Berarti yang harus dipunyai caleg-caleg ini adalah kepercayaan diri. Iya. Bahwa kau akan terpilih. Kita akan terpilih. Tapi sepanjang kita berbuat baik terhadap rakyat. Oke. Lebih banyak orang datang sama kita. Oke. Nah ini kita itu kalau orang bagus tidak perlu dia datang di rumah, kita yang telepon dia. Di mana kau milih? Oke. Nah, ini ada bantuan, ini ada ini. Iya.
Tidak perlu datang. Tidak perlu datang. Pasti karena Bapak juga. Karena kita punya data. Betul. Nah, yang repot orang itu kalau pura-pura tidak tahu terus orang. Kasihan orang kan? Kayak kemarin sambutannya Bapak, kayaknya daerah ini banyak sekali dijanji. Karena memang masyarakat memang lebih suka. Kau tahu toh? Iya, Pak. Kan baru kali itu saya datang. Iya. Ini masih direkam. Masih, Pak. Jadi saya bilang, saya minta maaf ya. Saya selama ini tidak pernah datang di sini. Iya. Tapi menurut laporan Komyu sudah sadar, sudah kembali ke jalan yang benar. Karena Komyu bapak-bapak ini sudah capek juga dijanji. Iya. Nah ini yang saya suka berterus terang. Betul. Karena sayangnya itu kamu orang suka juga dijanji. Iya. Nah jadi kalau suka dijanji ya terimalah resikonya. Iya. Nanti sekarang mengeluh lagi. Mudah-mudahanlah kau tidak seperti dulu lagi. Iya. Karena masyarakat kebanyakan Pak lebih suka kalau sudah nanti kita bantu, nanti kita bantu, habis itu dilupakan. Iya. Daripada begini, saya tidak janji tapi akan saya perjuangkan. Oh, dulu nanti mau itu yang begitu. Dan DPR itu kan memperjuangkan. Iya, betul Pak. Saya lihat bahasanya Bapak kemarin itu bagus sekali. Karena saya tidak janji tapi saya perjuangkan. Iya. Bagaimana kamu janji kamu bukan eksekutor? Iya. Yang bisa menjanji itu gubernur, wali kota, bupati, presiden. Oke. Karena dia yang mengeksekusi seluruh APBN. Betul. Nah, Bapak bilang kalau saya berjanji itu, saya tidak mungkin, saya pasti perjuangkan. Ini saya tidak berjanji, tapi saya akan perjuangkan. Iya. Karena saya tahu caranya. Oke. Ya, keren sih. Betul. Jadi tapi itu kayaknya untuk Bapak saja politisi. Tapi kalau politisi baru boleh begitu. Dia harus ambil hati masyarakat, lain lagi caranya, Pak ya. Bagaimana caranya? Iya, kalau misalnya kalau bisa nanti saya janji. Bagaimana kau janji bukan kau yang Iya, karena kalau Bapak kan memang sudah punya bukti. Caleg-caleg baru ini, Pak, yang susah. Tidak punya bukti, Pak. Iya. Itu bagaimana, Pak? Apakah ada triknya kalau jadi caleg baru? Ini kan sekalian caleg-caleg Golkar baru bisa nonton ini. Bagaimana? Kalau caleg baru, kasih sadar masyarakat itu. Oke. Pertama diberikan kesadaran bahwa pilihlah caleg-caleg yang punya kompetensi yang cukup. Oke. Punya jaringan yang cukup. Oke. Backgroundnya juga harus. Iya, backgroundnya juga harus tahu. Iya. Nuapa ya, dakurumba ya. Iya, betul. Memang enak, agar ada janji-janji baik enak. Iya. Ya pasti dia kasih begitu karena dia sendiri tidak tahu mau kemana kalau dia sudah jadi. Bahkan ada caleg bilang, di daerah ini sedangkan janji belum saya kasih. Ada caleg begitu, Pak. Nah itu. Jadi masyarakat itu juga harus diajar. Oke. Ya, diajar supaya dia melek politik. Oke. Seorang DPR itu tidak bisa memberikan suatu janji. Janji itu hanya boleh memperjuangkan. Janji diperjuangkan. Nah, kalau kita mau jadi kepala daerah seperti bupati, gubernur, wali kota itu bisa. Boleh. Karena kita yang menentukan APBD ini mau kemana. Oke. DPR itu setelah ditetapkan dia hanya mengawasi. Oke. Nah, yang kita awasi ini yang kita mau tarik bagaimana yang pernah kita janjikan kita bisa ambil dari situ. Caranya bagaimana? Ya harus cari dong. Iya. Harus banyak berdiskusi dengan Pak Muhyiddin. Tapi ada caleg-caleg Golkar ini Pak yang sudah datang dan Bapak minta petunjuk dan lain-lain. Oh banyak lah. Sudah banyak Pak ya. Tapi Bapak tidak berpihak ya. Tapi yang begini. Oke. Itu juga yang begitu itu harus punya kompetensi. Oke. Harus punya kalau di DPR itu kan tidak semua orang bisa. Iya. Betul. Kalau kita tidak ikut terlibat langsung kan susah itu. Paling-paling kita juga dijanji teman. Iya. Betul. Iya toh? Iya. Jadi seorang anggota DPR itu tidak semua juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Tergantung kapasitasnya di DPR apa. Iya, betul. Dan kalau kapasitasnya tidak ada, bagaimana caranya? Iya. Harus dia mampu membangun jaringan juga, Pak. Iya, dia harus mampu membangun jaringan, dipercaya oleh fraksinya, disegani oleh teman-temannya, kemudian dia bisa memberi argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan dia harus tahu apa itu RPJMN kalau di tingkat nasional, RPJMD kalau di tingkat daerah, kan itu yang di breakdown di setiap APD. Kalau itu turun, itu kita perjuangkan, itu pasti disetujui oleh pemerintah. Tapi banyak teman-teman kita, ada sebagian teman-teman kita yang penting ngomong. Tidak ada dalam RPJMD. Tidak ada dalam RPJMN.
Yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Oh, salah juga itu, Pak. Iya, ambil uang dari mana? Dasarnya hukumnya apa? Oke, jadi pelajaran betul ini. Jadi kalau saya 2029 maju saya sudah. Iya. Jadi kalau mau maju itu supaya berbobot kau punya bicara, kau harus pelajari. Kau di komisi mana? Oke. Umpama kau di komisi infrastruktur, baca itu kalau kau anggota DPR kabupaten, baca itu RPJMD provinsi yang di breakdown ke RPJMD kabupaten, kemudian yang dijabarkan melalui APBD kabupaten, lihat. Oke. Jadi jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Kalau kau asal ngomong tidak ada di sini, apa dasarnya? Diketawakan orang juga gitu. Dia cuma iya pemerintah itu tidak mau ketawa. Tapi dia tahu kau bodoh. Iya toh? Jadi akhirnya dia bilang, biar kita bohongin, dia tidak tahu ini. Iya, karena tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dia ngomong. Iya, betul. Jadi kamu harus tahu apa visi gubernur, apa visi bupati. Ngomong di situ, desak dia. Saya minta ini Pak, karena ini janji bupati. Okay. Di daerah saya minta ini. Yeah. Dia pasti bantu. Karena berkaitan dengan janji. Berkaitan dengan janji. Oke. Kalau tidak ada, gimana caranya? Oke, ini jadi pelajaran betul ini. Kalau tingkat nasional lebih anu lagi. Apa visi misi presiden? Iya. Yang sudah dalam RPJMD, apa yang belum dicapai? Saya minta di daerah saya supaya ini diperhatikan. Karena kalau tidak, saya tidak mau presiden saya ini dikalah daerah saya. Iya. Karena janjinya yang pernah dilakukan ini. Iya. Takut menterinya. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Saya bilang kalau perlu gertak habis itu. Kalau Bapak tidak bantu, saya ngomong di koran. Memang harus punya kekuatan itu, Pak. Harus begitu. Harus punya nyali. Iya. Keren. Cuma tidak ada di situ baru ngomong di daerah, wah hebat, padahal tidak ada juga. Ya ini harus dijaga ini. Siap, Pak, siap. Banyak betul ilmu kalau saya berceritakan Bapak, Le. Iya, tapi terlalu banyak sudah ini. Iya, siap, Pak, sudah. Rahasia sudah terlalu kuat semua. Tapi terima kasih nih, Pak, sudah hadir di Saraba Channel. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah tetap kita perjuangkan Bapak di 2024. Amin. Karena sudah banyak Bapak bantu Saraba Channel ini. Untuk informasi nih, Saraba Channel ini dibantu oleh Pak Muhyiddin Said melalui programnya Bank Indonesia. Iya, bukan saya, program Bank Indonesia yang saya perjuangkan ke kau sini. Oh iya, siap Pak. Begitulah kira-kira. Ya, yang penting tetap ada Pak Muhyiddin Saidnya yang Cuma kalau tidak ada saya di sini, tidak mungkin Bank Indonesia ke sini. Betul, itu juga sih Pak. Makanya perlu ada orang-orang kita di DPR biar bisa memperjuangkan kita, Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Insya Allah terpilih lagi di 2024. Amin. Dan Golkar bisa meraih kemenangan di Pileg baik provinsi maupun Kota Palu, karena Kota Palu ini ketuanya kan lagi segar-segarnya ini. Yeah. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa membina dan memimpin partai ini menjadi pemenang Pileg. Amin. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di Saraba Channel. Mari kita minum dulu. Iya, silakan. Saraba dulu dong. Saraba dulu dong.